Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sukses selalu guys ya. Pada kesempatan kali ini, Minrap akan membahas spoiler Donghua Battle Through the Heaven episode 166 ya guys ya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melihat Xiaoyan yang melayangkan serangan, kelompoknya pun juga tidak tinggal diam dan mulai mengeluarkan daochi yang luas dan ganas untuk mengeliminasi binatang buas dalam radius tak terbatas. Dan dengan kerjasama yang kompak dan kuat yang tidak dibalut dengan kelicikan dalam sekuat, dan dalam sekejap mata rombongan aliansi ini telah menyerbu ke segala sisi. Xiaoyan menatap Hunyu dengan tatapan tajam sambil mempertahankan kecepatannya, yang dimana rombongan aula jiwa itu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka hingga membuat tiada satupun binatang iblis dapat mendekatinya. Xiaoyan pun mengendalikan naga api di atas kepalanya dan membakar semua binatang iblis itu tanpa terkecuali. Menurut Sun Er, saat ini mereka telah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang dan harusnya bisa melewati gelombang binatang ini dalam waktu kurang lebih setengah jam lagi. Xiaoyan terdiam sebentar sebelum berteriak bahwa mereka akan meningkatkan kecepatannya. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak dan ya, kecepatan kelompok untuk melewati lautan binatang buas juga ikut meningkat. Namun ternyata melepaskan serangan tanpa henti seperti ini menyebabkan semua orang merasakan kelelahan daochi yang luar biasa. Bahkan Xiaoyan dan Guqing pun perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh seekor binatang buas. Xiaoyan baru saja terpikir jika mereka tidak akan bertahan lama di bawah penindasan gelombang ini sebelum kemudian merasakan jika mereka telah berada di akhir gelombang dan meminta semua orang untuk bertahan sedikit lebih lama. Beberapa ayunan tangan api ditembakkan dan memukul mundur beberapa binatang Dojun bintang 9 untuk membukakan jalan. Daochi meledak dari tubuh Xiaoyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas yang berukuran beribu-ribu kaki, membuat tubuh binatang besar itu ambruk seketika dan segera dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk memacu laju kecepatan mereka hingga akhirnya mendarat di tanah kosong yang tidak berani didekati oleh gelombang binatang buas yang menyerbu. Kelompok Xiaoyan benar-benar merasa seperti terlepas dari ancaman saat menyadari jika mereka telah terbebas dari lautan binatang buas, sebelum kemudian memandang ke depan dan menemukan sebuah pohon tua yang sangat besar berada seakan tepat di hadapan mereka. Jantung Xiaoyan mulai berdebar kencang saat dia melihat pohon raksasa itu dan mengira apakah ini benar-benar merupakan pohon kuno Bodhisattva yang hanya ada dalam legenda. Meskipun Xiaoyan dan teman-temannya sudah melihat pohon besar tersebut, namun sebenarnya pohon itu masihlah sangat jauh dari mereka, dan oleh karena itulah Xiaoyan buru-buru melambaikan tangannya untuk memimpin semua orang melanjutkan perjalanan. Kelompok Xiaoyan sangat cepat, jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam sekejap sampai mereka melihat kelompok orang muncul di pandangan mereka, di mana kelompok orang itu tidak lain adalah Hunyu dan Antek-Antek aula jiwa. Xiaoyan dengan halus memperingatkan semua orang untuk tetap berhati-hati seiring dengan jarak antara mereka dan pohon kuno Bodhisattva yang semakin mendekat. Cahaya terang yang berhamburan turun dari langit dan mendarat tepat di permukaan pohon kuno tersebut hingga mengeluarkan esensi kehidupan yang sangat luar biasa sehingga membuat Xiaoyan mengungkapkan ekspresi misal-misal saat menebak jika kemungkinan besar pohon legendaris ini sudah memiliki kesadarannya sendiri. Kelompok Xiaoyan dan Hunyu berhenti membuat suku ponik iblis surga bertanya-tanya kenapa mereka berhenti padahal tujuan telah ada tepat di hadapan mata. Hunyu menunjukkan
menampilkan senyuman sinis saat mengatakan bahwa dia menunggu semua orang, membuat orang yang ada di sana segera tersenyum dingin mengingat betapa liciknya anggota aula jiwa itu karena sudah mengorbankan begitu banyak nyawa. Hunyu sekali lagi menguji coba untuk kemampuan negosiasinya, menceritakan bahwa berdasarkan gulungan kuno yang ada di klannya, ada leluhur yang kemungkinan besar dihabisi oleh pohon kuno Bodhisattva, yang dimana kekuatan leluhur itu sebenarnya sudah berada di ranah Banseng. Kucing yang hanya sadar memahami bahwa sebenarnya Hunyu takut maju sendiri dan akhirnya menunggu semua orang. Hunyu hanya tersenyum tanpa merespon apapun sebelum mulai melangkah maju untuk mendekati pohon kuno Bodhisattva. Qinglin berbicara dengan wajah muram saat mengingatkan jika ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon kuno tersebut, sehingga membuat Xiaoyan segera berhenti karena dia memang secara samar-samar merasakan perasaan yang tidak nyaman yang menjadi lebih nyata saat mereka mendekati pohon kuno Bodhisattva. Dan benar saja, setelah orang-orang melihat cabang-cabang dari pohon kuno itu tersebut, tiba-tiba ketidaknyamanan muncul di hati semua orang. Pohon kuno Bodhisattva yang sebelumnya berdiri dengan tenang dan damai tiba-tiba mengeluarkan suara benturan yang sangat keras sebelum memunculkan 5 sosok ahli dalam tanah yang seluruhnya merupakan penyandang elit Banseng. Meskipun 5 Banseng itu hanyalah boneka Edo Tensei, namun masih menjadi sebuah hal yang mengejutkan bahwa ada seorang ahli di benua Daochi yang mampu mengubah elit Banseng menjadi boneka seperti ini. Wajah Guqing yang sangat misterius dan meminta pertimbangan Xiaoyan tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena meskipun bagaimanapun 5 elit Banseng adalah kekuatan yang tidak mudah untuk digoyahkan. Xiaoyan mengerutkan keningnya sebelum berbalik badan dan mengajak semua orang untuk bekerja sama sekali lagi. Saat ini ada total 7 kelompok di area pohon kuno Bodhisattva, dan Xiaoyan menawarkan diri agar kelompoknya memblokir 1 Banseng. Hunyu dan Jupeng juga menawarkan diri untuk memblokir masing-masing 1 elit Banseng, sehingga 2 sisanya bisa ditangani oleh 4 kelompok lainnya. Setelah tidak melihat ada pertentangan lain, Xiaoyan perlahan menghembuskan napas beratnya sebelum memberikan isyarat dan meminta semua orang untuk menyerang bersama-sama. Dengan demikian, pertarungan hidup dan mati melawan 5 elit Banseng pun tak terelakkan lagi. Lebih dari puluhan ledakan Daochi yang sangat kuat bergejolak dari belakang Xiaoyan, menandakan bahwa pertempuran besar-besaran di pusat area tanah air kuno benar-benar sudah pecah. Baik kelompok Xiaoyan, Hunyu maupun Jupeng bertarung mati-matian melawan seorang elit Banseng, di mana ahli di tingkat ini akan memaksa semua orang untuk mengeluarkan seluruh kekuatan apapun yang dimiliki. Banseng memang sebuah eksistensi yang tidak cukup biasa untuk dijelaskan dengan kata-kata kuat saja, di mana bahkan seluruh jenderal tentara teredam hitam tidak ada yang berhasil menggoyahkannya sama sekali. Xiaoyan menginstruksikan semua orang untuk menyerang tepat di area kepala Banseng sebelum mengaktifkan tubuh bajranya dan mengeluarkan serangannya. Di saat yang bersamaan, tinju Xiaoyan dengan kencang menghantam kepala mantan elit Banseng tersebut dan menimbulkan sebuah retakan. Sementara tubuhnya sendiri terpukul mundur beberapa langkah setelah bahunya dipukul oleh boneka Banseng tersebut. Karena sudah mengetahui titik lemah boneka Banseng, semua orang mulai menyerang kepala boneka seperti instruksi Xiaoyan, dan setelah kepalanya meledak, 2 boneka Banseng perlahan menegang sebelum aura energi yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Aura yang tidak biasa itu menyebar dengan cepat menghilang hingga membuat tubuh Banseng menua dan menghilang perlahan menjadi debu yang berhamburan. Xiaoyan menjetikan jarinya dan membagi pil pemulihan pada semua orang karena kecuali dirinya dan Sun Er yang tidak mengalami luka yang begitu serius.
Seluruh anggota kelompoknya mengalami luka yang tidak terkecuali kucing sang jenderal tentara teredam hitam. Sun Er awalnya bertanya apakah mereka perlu membantu kelompok lain, namun Xiaoyan hanya menggeleng dan mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan kebaikan. Beberapa saat setelahnya, Xiaoyan berbicara, kelompok Hun Yu telah meledakkan kepala leluhur mereka sendiri sebelum kemudian mengambil posisi istirahat untuk memulihkan diri. Kelompok Xiaoyan yang telah beristirahat untuk waktu jangka yang cukup lama perlahan membuka mata mereka dan mengalihkan pandangan ke pohon kuno Bodhisattva yang masih berdiri tegak dan tenang. Xiaoyan mengingatkan bahwa situasi selanjutnya pasti akan lebih berbahaya dan menyarankan siapapun yang belum mencapai ranah Daozun bintang 6 untuk berhenti maju lebih jauh. Kelompok Sekte Bunga mengangguk setuju dan mempersilahkan Yun Yun untuk menemani Xiaoyan, sementara mereka dan Nalan Yanran akan tetap tinggal di sana. Kelompok Hun Yu dan Jepeng juga tidak bisa diam saja setelah melihat kelompok Xiaoyan mulai mendekati pohon dan akhirnya memaksa rombongan untuk mengabaikan luka-luka mereka sendiri. Saat semua orang mencapai dasar pohon Puno Bodhisattva, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dan berubah menjadi pilar terang yang melelap kelompok Xiaoyan dan membuat mereka menghilang dari pandangan semua orang. Cahaya putih memenuhi penglihatan Xiaoyan saat dia membuka mata sebelum melihat sebuah cincin cahaya melingkar tak jauh dari dirinya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum memasuki cincin cahaya tersebut dan langsung disambut dengan dataran berumput hijau subur dan sangat indah yang kemungkinan ini adalah tanah air kuno yang sebenar-benarnya. Suasana sunyi yang ada di dataran hijau tiba-tiba berubah setelah suara bergema dari gelombang binatang buas yang berlari kencang dari cakrawala. Xiaoyan mengangkat tangannya tanpa pikir panjang, membuat fluktuasi energi yang mengubah gelombang binatang tersebut menjadi debu. Debu bukan tebu ya guys ya, debu. Saat mendekatinya, hal yang membuat Xiaoyan bingung adalah kekuatan semacam ini tidak lain merupakan kekuatan dari seorang elit doseng yang selalu Xiaoyan impikan dan akan mewujudkannya di masa depan apapun dan bagaimanapun.